bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai etika pendidikan, di mana video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah etika pendidikan, yang mana dosen pengampuhnya yaitu Ibu Dr. Eva Iryani, SPDI, MPDI. Baiklah, langsung saja ke materinya. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai etika pendidikan. Nah, teman-teman, etika pendidikan ini itu terdiri dari dua kata, yaitu etika dan pendidikan. Apa itu etika? Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, karakter, atau kesusilaan. Dalam filsafat, etika adalah cabang aksiologi yang membahas nilai dan norma moral. Etika berfungsi membantu manusia untuk memahami standar perilaku yang benar dan yang salah. Etika menjadi dasar membentuk sikap, perilaku, dan tanggung jawab manusia. Lalu, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia. Pendidikan tidak hanya fokus pada kecerdasan, tetapi juga karakter dan moral. Nah, dari dua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya etika pendidikan itu adalah nilai dan norma moral yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan untuk membentuk perilaku, karakter, dan tanggung jawab manusia agar berkembang secara intelektual sekaligus bermoral. Nah, dalam memahami etika, ada beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam bertindak. Apa saja itu? Yang pertama ada otonomi, yaitu kebebasan seseorang untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu tidak merugikan. Setiap tindakan harus menghindari bahaya atau kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, berbuat baik. Usaha aktif untuk membantu dan memperhatikan kesejahteraan sesama. Dan yang terakhir ada keadilan, yaitu memperlakukan orang lain secara adil dan setara sesuai dengan haknya. Nah, jadi teman-teman, 4 prinsip tadi harus dilakukan dalam beretika. Teman-teman, ketika kita membahas mengenai etika, itu pastinya tidak akan terlepas dari moralitas. Nah, lalu apa itu moralitas? Moralitas itu kata dasarnya adalah moral. Apa itu moral? Moral berasal dari kata Latin, yaitu mos atau mores, yang berarti sistem nilai mengatur cara hidup dan bertindak secara baik. Moral berkaitan dengan penilaian apakah tindakan itu baik atau buruk. Moral berhubungan dengan praktik kehidupan sehari-hari, dan moral diwariskan melalui budaya, agama, dan tradisi. Nah, di sampingnya yaitu ada etika, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwasanya etika itu adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya perilaku manusia. Nah, ketika kita membahas moral, etika, itu tentunya bagi orang yang awam, pasti mereka mikirnya bahwa moral dan etika itu sama. Padahal moral dan etika itu berbeda. Dan ada satu lagi, akhlak. Mereka menyamakan bahwa ketiganya itu sama, padahal itu berbeda. Nah, yang moral itu definisinya
bisa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa juga berisi ajaran atau nasihat mengenai cara hidup yang baik dalam masyarakat. Moral menjadi pedoman perilaku yang diwariskan antar generasi. Nah, kalau akhlak itu adalah konsep moral bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam Islam, bersifat universal dan transendental sebagai pedoman perilaku ilahi. Nah, ada satu lagi teman-teman yang saya lupa, yaitu ada etiket. Etiket itu berbeda ya dengan etika. Etiket itu adalah berkaitan dengan sopan santun atau tata cara berperilaku dalam interaksi sosial. Nah, jadi simpelnya bagaimana cara membedakan keempat ini tadi? Kalau etika itu adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya perilaku manusia. Sedangkan etiket itu adalah tata krama atau sopan santun yang dilakukan saat berinteraksi dengan orang lain. Moral itu adalah nilai atau aturan dalam berperilaku, sedangkan akhlak itu adalah perilaku atau sifat baik yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, teman-teman, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai etika dan moral itu juga ada dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang berbunyi, seorang guru harus menjaga martabat dan kehormatan profesinya dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Nah, seorang guru itu dituntut untuk memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni dan terus berkembang sesuai bidangnya. Profesi pendidikan menuntut integritas moral dan etika yang tinggi dalam setiap tindakannya. Nah, salah satu aspek penting dalam etika yaitu adalah kebebasan manusia dalam bertindak. Kebebasan adalah konsep dasar yang membentuk martabat manusia. Kebebasan ini sering disalahartikan sebagai kebebasan untuk berbuat semaunya. Kebebasan secara filosofis yaitu kemampuan untuk menentukan pilihan secara sadar dan rasional. Menurut Aristoteles, kebebasan itu adalah tindakan bebas lahir dari kehendak yang disertai pertimbangan akal. Sedangkan menurut Immanuel Kant, kebebasan adalah otonomi manusia untuk menaati hukum moral yang ia sadari sendiri. Nah, kebebasan yang tidak terkendali itu akan menimbulkan kekacauan. Sedangkan kebebasan sejati itu harus disertai pengendalian diri dan tanggung jawab. Ada aspek-aspek kebebasan, yaitu kebebasan menentukan sikap hidup, kebebasan dari penindasan sosial atau politik, kebebasan fisik untuk hidup secara aman dan bermartabat. Apa saja batasan kebebasan itu? Yaitu batasan kebebasan itu norma sosial dan hukum yang berlaku, budaya dan nilai-nilai masyarakat, serta kebebasan manusia itu sendiri. Nah, jadi dirinya sendiri yang membatasi kebebasan itu. Lalu, tanggung jawab moral. Setiap pilihan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada 3 dimensi tanggung jawab, yaitu yang pertama terhadap diri sendiri, integritas pribadi. Yang kedua terhadap masyarakat, yaitu dampak sosial tindakannya. Yang ketiga yaitu terhadap Tuhan, yakni dimensi spiritual dan moralnya. Nah, teman-teman, karena kebebasan ini menuntut tanggung jawab moral, maka setiap tindakan itu akan dipertanggungjawabkan, baik untuk dirinya sendiri, orang lain, maupun kepada Tuhannya atau penciptanya. Nah, maka dari itu, manusia membutuhkan suara hati sebagai pedoman batin untuk menentukan pilihannya tadi. Nah, teman-teman, apa itu suara hati? Suara hati adalah suara batin manusia untuk membantu
menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Nah, ada 3 fungsi suara hati, yaitu sebelum bertindak. Sebelum bertindak, fungsi suara hati di sini yaitu sebagai pengarah dan memberi pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Lalu yang kedua yaitu ketika bertindak. Fungsi suara hati ketika bertindak yaitu menjadi pembimbing agar tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai moral dan etika. Dan yang terakhir yaitu setelah bertindak, fungsi suara hati setelah bertindak yaitu sebagai penilai apakah tindakan yang dilakukan sudah benar dan bertanggung jawab. Nah, dari suara hati, maka muncullah yang namanya tuntutan moral, teman-teman. Apa itu tuntutan moral? Tuntutan moral itu adalah dorongan batin untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Tuntutan moral ini menyangkut tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Nah, dalam konteks pendidikan itu ada yang namanya tuntutan moral bagi guru dan juga peserta didik. Lalu, apa saja tuntutan moral bagi seorang guru? Yang pertama yaitu guru sebagai pembimbing, yakni membantu peserta didik dalam menemukan potensi terbaiknya. Yang kedua yaitu guru sebagai teladan, menjadi contoh nyata perilaku moral dan etis. Lalu ada guru sebagai motivator, yakni membangkitkan semangat dan rasa ingin tahu dari peserta didiknya. Yang terakhir yaitu guru sebagai komunikator, yaitu menyampaikan ilmu dengan jelas dan juga empati. Lalu ada tuntutan moral bagi peserta didik. Apa saja? Yaitu ada jujur. Peserta didik itu harus bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan akademiknya. Yang kedua yaitu ada disiplin, yaitu disiplin dalam belajar dan kehidupan sehari-harinya. Lalu ada bertanggung jawab. Peserta didik harus menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir ada empati, yaitu peserta didik harus menghormati guru dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Teman-teman, dalam mengambil keputusan moral, kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu pahami fakta, memahami fakta dan situasi yang terjadi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu identifikasi nilai, yakni mengidentifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah. Yang ketiga yaitu pertimbangkan, yakni mempertimbangkan alternatif tindakan beserta konsekuensinya. Yang keempat yaitu konsultasi, yakni berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Yang kelima, refleksi diri, melakukan refleksi diri sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu bertindak, yakni mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan penuh tanggung jawab. Teman-teman, dalam perkembangan pemikiran etika, terdapat berbagai pandangan filosofis mengenai tujuan hidup manusia. Salah satunya yaitu hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah pandangan bahwa kebahagiaan manusia itu diperoleh dengan mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan. Ada 2 bentuk hedonisme. Yang pertama, hedonisme psikologis. Hedonisme psikologis ini manusia secara alami mencari kesenangan. Ini adalah dorongan bawaan yang ada dalam diri setiap manusia sejak ia lahir. Yang kedua yaitu hedonisme etis, yakni tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan kenikmatan. Kebaikan diukur dari kesenangan yang dihasilkan. Nah, menurut pandangan Islam, hedonisme ini atau gaya hidup hedonis ini perlu amat diwaspadai karena dapat membuat manusia terfokus pada kesenangan duniawinya dan melupakan tanggung jawab moral serta kehidupan akhiratnya. Nah, untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna, manusia perlu mengembangkan dirinya secara etis. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pribadi secara intelektual, emosional, sosial, dan moral. Dalam dunia pendidikan,
Pengembangan diri bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan juga bertanggung jawab. Nah, pengembangan diri ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah melalui pendidikan karakter, yakni keteladanan dari guru yang menjadi model nyata karakter yang baik. Lalu ada pembiasaan positif, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dibiasakan setiap hari dilakukan. Nah, lalu ada refleksi diri, yakni meningkatkan kesadaran moral melalui introspeksi diri secara berkala. Lalu ada nilai spiritual, yakni agama menjadi dasar standar baik dan buruk dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada etika digital, yakni menjaga etika di media sosial, menghargai privasi seseorang, dan menyaring informasi yang kita dapat. Dalam proses pengembangan diri, manusia tentunya pasti akan menghadapi tantangan, baik dari akademik, sosial, maupun pribadinya sendiri. Nah, sebenarnya tantangan ini bukanlah sebagai penghalang, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pengembangan diri, tantangan, dan tanggung jawab itu saling berhubungan. Pengembangan diri memberikan bekal kemampuan dan kesiapan mental kita. Jadi, dia melatih kita untuk berpikir kritis dan mengendalikan emosi serta mengambil keputusan secara bijaksana. Lalu tantangan itu bukan hanya sebagai hambatan, tetapi juga kesempatan untuk diri kita berkembang. Tantangan menguji kemampuan untuk menghadapi situasi yang sulit, serta membentuk karakter yang tangguh dan adaptif. Lalu tanggung jawab itu sebagai pengendali agar tindakan sesuai dengan nilai moral dan memastikan pilihan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjaga keselarasan antara kemampuan dan tindakan. Nah, jadi ketiganya ini saling berkaitan atau berhubungan, di mana pengembangan diri itu mempersiapkan diri kita, tantangan itu melatih diri kita, dan tanggung jawab itu mengarahkan kita agar bertindak kepada hal-hal yang baik. Teman-teman, dalam kehidupan ini, nilai menjadi dasar dari seluruh perilaku moral. Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting dan berharga sehingga menjadi pedoman berpikir dan bertindak. Dari nilai inilah lahir aturan moral yang mengatur perilaku baik dan tidak baik. Ajaran moral disampaikan melalui agama, budaya, dan pendidikan, yang mana bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia yang baik. Nah, jika norma moral ini dilanggar, maka muncullah yang namanya sanksi moral, yaitu konsekuensi ketika seseorang melanggar norma moral. Apa saja itu konsekuensinya? Yang pertama ada rasa bersalah, yaitu perasaan bersalah internal yang muncul dari nurani sendiri. Yang kedua yaitu penyesalan, refleksi atas tindakan yang bertentangan dengan nilai. Dan yang terakhir ada penolakan sosial, yakni dikucilkan atau tidak diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, teman-teman, kesadaran moral itu sangat penting agar manusia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kesadaran moral dalam diri manusia itu biasanya berkembang dalam 3 tahap, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral acting. Apa itu moral knowing? Moral knowing yaitu adalah pengetahuan tentang nilai dan prinsip moral, yakni memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu pengetahuan etika sebagai fondasinya dalam bertindak, serta mengenal nilai-nilai universal yang berlaku. Lalu ada moral feeling. Apa itu moral feeling? Moral feeling adalah perasaan yang mendorong untuk berbuat baik, seperti empati terhadap penderitaan orang lain, rasa bersalah ketika melanggar nilai moral, dan kepedulian tulus terhadap sesama.
Yang terakhir ada moral acting, yaitu penerapan nilai moral dalam tindakan nyata, yakni keselarasan antara pengetahuan dan perilaku, tindakan nyata yang mencerminkan nilai moral, serta konsisten antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi beberapa materi mengenai etika pendidikan. Kesimpulannya, etika pendidikan itu mencangkup pemahaman nilai, moralitas, kebebasan, tanggung jawab, suara hati, serta pengembangan karakter manusia. Semua unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk pribadi yang berilmu, berakhlak, dan mampu bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.